Nah, makanya sampean itu jadi Kristen yang bener dong. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Dan kiranya ibadah persekutuan kita sepanjang hari ini berkenan kepada Tuhan. Nah teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Simayaniasin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi seorang ustadz yang dimana lagi-lagi dia mencoba memaksakan pendapatnya dengan berkata yang dikorbankan oleh Abraham adalah Ismail. Lagi-lagi dia mencoba membahas ayat Alkitab dan mengambil ayat Alkitab itu untuk membenarkan apa yang tertulis di dalam kitabnya. Teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Nah, makanya sampean itu jadi Kristen yang bener dong. Kalau Anda mau mempermasalahkan siapa anak Ibrahim yang dikorbankan, ini Ismail. Kenapa kok tidak ada nama Ismail? Lah, inilah hebatnya Al-Quran. Karena memang pada waktu itu anak Ibrahim baru satu orang. Akan lucu kalau anak yang baru satu itu disebutkan namanya di sini oleh Allah. Jadi pada waktu kisah pengorbanan ini anak Ibrahim memang hanya satu orang. Setelah anak yang hampir dikorbankan ini Allah ganti dengan dibhin adim, dengan korban yang besar, maka barulah Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Allah Ibrahim dengan kelahiran anak kedua. Makanya sampean itu jadi orang Kristen, kalau mau menyerang orang Islam belajar dhisik. Kejadian pasal 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang benar itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi siapa anak Ibrahim yang dikorbankan menurut ayat ini? Ishak. Jadi orang Kristen bangga. Beda dengan kitab kami. Kitab kami disebutkan namanya anak yang dikorbankan, yaitu Ishak. Kalau Al-Quran kan tidak disebut, ya. Kita masih harus mencari rahasia misteri sebuah nama itu. Tapi kalau kitab kami jelas, bos. Ambil anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Ishak. Jadi yang dikorbankan Ishak, bukan Ismail. Nah, kita menghadapi begini, senyum-senyum aja, mantap. Hebat kitabmu ya, sebut nama ya. Tapi saya bisa buktikan bahwa nama yang ada dalam kitabmu tentang anak yang dikorbankan ini salah, gimana? Apa taruhannya? Kalau saya bisa buktikan, kamu mau masuk Islam nggak? Anak yang lahir pertama itu yang lebih tua atau yang lebih muda? Lebih tua ya. Siapakah anak Ibrahim yang lebih tua? Ismail. Anda bisa buktikan bahwa Ismail lebih tua menurut kitab ini? Harus Anda buktikan. Jadi pancingan pertanyaannya ngono. Siapa anak yang tunggal itu? Kalau yang tunggal itu anak yang lebih tua. Siapa anak Ibrahim yang lebih tua? Ismail atau Ishak? Ishak. Kalau mereka menjawab itu, sing bener po. Yang benar adalah Ismail. Oke, kita lihat. Sekarang siapa anak Ismail? Apa anak Ibrahim yang lebih tua itu menurut kitabmu? Tolong dibuka Kejadian pasal 16 ayat 16. Kejadian pasal 16 ayat 16. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Jadi berapa umur Nabi Ibrahim waktu Nabi Ismail lahir? 86. Sekarang buka 21 ayat 5. Kejadian pasal 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi siapa anak yang kedua? Ishak. Kalau kita dialog dengan orang dari luar Indonesia selesai nih. Nah, jadi ustadz ini teman-teman, dia tidak menerima kenyataan apa yang sudah tercatat di dalam Alkitab ya, dimana berat hati dia ketika nama Ishak langsung disebut di dalam Alkitab itu. Nah, sedangkan di kitabnya tidak ada keterangan bahwa yang dikorbankan itu adalah anak yang bernama Ismail, anak tunggal, anak yang lebih tua. Tidak ada keterangan sama sekali mengenai hal itu. Nah, jadi dia ini memang iri hati ya melihat kitab Kristen itu begitu lengkap catatannya. Namanya siapa itu sudah jelas. Nah, teman-teman, kita ingat dulu bahwa
Ishak itu dikatakan sebagai anak tunggal. Tunggal dalam hal apa? Tunggal dalam hal perjanjian. Karena sebelum lahir Ismail itu Ishak itu udah dijanjikan bahwa dia akan lahir. Anak Abraham itu pasti akan lahir. Nah, coba kita cek teman-teman. Ini satu kenyataan yang memang dari polemikus muslim ini tidak terima kenyataan ini teman-teman ya. Memang berat hati mereka menerimanya. Nah, teman-teman perhatikan nanti kalau lihat mulai dari Kejadian 15 ya. Di dalam Kejadian 15 itu di situ mulai diberikan janji itu. Mulai Allah berjanji kepada Abraham bahwa bukanlah hambamu Eliezer itu yang akan mewariskan hakmu, hartamu, atau menjadi ahli waris, melainkan anakmu sendiri yang menjadi ahli waris. Ingat itu di dalam pasal 15. Di situ mulai perjanjian Allah dengan Abraham. Lalu di pasal yang ke-16 teman-teman, disitulah Sarai istri Abraham ini mulai memunculkan satu ide di mana ada pembantunya yang bernama Hagar dari Mesir, itu budaknya ya, pembantunya. Nah, dia memiliki satu ide bagaimana Abraham ini dia bisa tidur dengan Hagar supaya menghasilkan anak bagi Sarai. Ini ide Sarai. Lalu kemudian Abraham mengikuti apa keinginan Sarah ini. Dia mengikuti, dia menghampiri Hagar ini dan kemudian lahirlah Ismail. Dan umur Abraham waktu lahir Ismail teman-teman itu Abraham berumur 86 tahun. 86 tahun. Nah, di pasal 17 ini sebenarnya sistematis dia. Itu teratur alur ceritanya. Di dalam Kejadian 17 itu memberikan perjanjian atau tanda perjanjian bagi Abraham, yaitu tanda sunat ya. Dan ada satu negosiasi sebenarnya di antara Allah dengan Abraham, yaitu mengenai Ismail. Mari kita baca teman-teman, ini sangat menarik sekali ya. Di dalam Kejadian 17 ayat 15 sampai ke 19. Nah, teman-teman perhatikan Kejadian 17 ayat 15. Di situ dikatakan, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarai itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ini Sarah ya. Nah, ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Nah, ini respon Abraham. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun, berarti umur Abraham di sini udah 100 tahun. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarai yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Bagi Abraham itu sebenarnya tidak masuk akal, makanya muncul respon begini. Muncul perkataan begini dari Abraham. Padahal Abraham itu sebenarnya bapak orang beriman ya. Istilahnya ya imannya itu besar, kuat. Tetapi dalam hal ini tertunduk dia. Mungkinkah? Masih banyak tanda tanya di hatinya. Mungkinkah? Mungkinkah? Nah, ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah. Nah, ini perkataan Abraham kepada Allah. Sekiranya Ismail, ini Ismail tadi ya, anak pembantu, anak budak dari Sarai. Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu,
Nah, ini permintaan Abraham kepada Allah. Bagaimana respon Allah mengenai Ismail? Lihat di ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak. Perhatikan kata Allah. Allah berfirman tidak. Abraham tadi dia berkata, sekiranya Ismail itu diperkenankan hidup di hadapanmu, atau dalam pengertian bisalah dia masuk sebagai anak perjanjian itu, bisalah dia menggantikan posisi anakku nanti. Tetapi kata Allah tidak, no, tidak. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Bayangkan teman-teman, ini perjanjian yang kekal antara Abraham dengan Allah, antara Allah dengan Sarai. Ada perjanjian yang kekal masalah keturunan mereka. Bagi Ismail tidak, kata Allah tadi, no, harus keturunan dari Sarai. Dan inilah yang tidak diterima oleh polemikus Muslim, sehingga sampai sekarang mereka masih stres untuk memaksakan ayat-ayat Alkitab itu. Oh no, tidak mungkin Ishak itu disebut anak tunggal karena masih ada Ismail. Tunggal dalam hal apa dulu? Ini tunggal dalam hal perjanjian. Karena Ismail itu sebenarnya bukan anak perjanjian. Karena memang Ismail lahir atas ide Sarai dengan Abraham. Itu hasil diskusi mereka, bukan perjanjian Allah dengan Abraham, hasil Ismail itu. Nah, ini hasil ide manusia, Sarai dan Abraham. Nah, teman-teman, baca di dalam Kejadian 21, itu ceritanya ternyata Ishak, Allah menggenapi janjinya kepada Abraham dengan Ishak lahir dari keturunan Sarai, dari Sarai itu sendiri. Nah, di dalam Kejadian 21 ayat 3, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarai baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Teman-teman, di dalam Kejadian 21, baca nanti mulai dari ayat 12 sampai seterusnya, ternyata ada probleman yang terjadi di keluarga Abraham ini, yaitu di mana Sarai mengusir Hagar. Dia tidak mau lagi Hagar itu tinggal di rumahnya dan juga Ismail, karena Sarai ini khawatir kalau Ismail itu mendapatkan warisan Abraham. Nah, itulah sebabnya Sarai mengusir Hagar dan Ismail. Di dalam Kejadian 21 ayat 12 kita baca saja. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarai kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Sekali lagi, yang berasal dari Ishak. Bagaimana yang berasal dari Ismail? Apakah itu bukan keturunan Abraham? Ya, keturunan Abraham yang dilahirkan oleh pembantu, oleh budak. Itulah sebabnya dia tidak masuk di dalam garis perjanjian itu. Nah, karena anak pembantu, anak budak, ini yang tidak diterima oleh polemikus Muslim ya. Nah, kemudian ayat 13, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Ada perjanjian di sini teman-teman yang dikatakan Allah kepada Abraham bahwa yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak, karena ini masalah perjanjian. Nah, bagaimana dengan Ismail? Tentu saja dia mendapatkan berkat juga seperti dalam ayat 13, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Nah, jadi teman-teman di sini
ada juga berkat yang pada umumnya ya diterima oleh semua manusia. Berkat di mana Ismail itu dijadikan sebagai bangsa besar juga. Tetapi dalam hal perjanjian tadi, warisan tadi, hak tadi, itu Ishak yang mendapatkannya. Nah, jadi ini masih belum terjadi pengorbanan ya, pengorbanan seorang anak yang bernama Ishak. Nah, setelah diusir Ismail dari rumah itu sama Hagar, jadi berapa orang lagi Abraham di dalam keluarganya? Ada 3 orang lagi. Abraham, Sarai, dan Ishak. Jadi berapa orang lagi anak tinggal sama dia? 1. Itulah disebut tunggal ya. 1. Karena tidak ada lagi Ismail dalam lingkungan keluarganya. Tidak ada lagi Ismail di dalam rumahnya. Sudah diusir jauh sama ibunya. Tidak ada lagi Ismail dalam rumah Abraham. Dan kemudian setelah Ismail diusir jauh-jauh, Hagar juga diusir jauh-jauh, barulah Allah menguji iman Abraham. Nah, jadi sudah diusir ini tadi Ismail. Jadi tidak ada lagi cerita Ismail di sini. Nah, barulah Allah menguji iman Abraham setelah Ismail dan Hagar sudah diusir jauh. Nah, tentu saja anak yang tinggal sama Abraham, Ishak, tinggal Ishak itu. Tidak ada Ismail. Nah, di dalam Kejadian 22, barulah Allah menguji iman Abraham. Di situ dikatakan dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 2, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang aku katakan kepadamu. Nah, jadi ada yakni Ishak, namanya sudah jelas. Jadi yang perlu kita ingat teman-teman bahwa Abraham hendak mengorbankan anaknya itu setelah lahirnya Ishak, bukan sebelum lahirnya Ishak. Nah, kalau pengorbanan itu dilakukan setelah lahir Ishak, maka posisi Ismail itu bukan anak tunggal, kecuali kalau sebelum lahirnya Ishak. Tapi fakta cerita dari Alkitab mencatat sejarah itu bahwa setelah lahirnya Ishak, disitulah Allah menguji iman Abraham. Dan juga setelah Ismail diusir dari keluarga Abraham, diusir jauh-jauh. Nah, jadi mereka tidak terima kenyataan. Mereka mencoba memaksa, ya tidak masuk-masuk juga. Bagaimana cara ya memaksakan nama Ismail itu harus masuk di dalam kitab mereka, sedangkan kitab mereka itu tidak mencatat sama sekali. Oleh karena itu mereka mencoba memaksa ayat-ayat Alkitab itu bagaimana supaya cocok. Kira-kira begitu teman-teman. Bagaimana supaya cocok dengan sosok yang mau dikorbankan Abraham itu di dalam kitab mereka. Oke lah, begini supaya cocok dengan nama Ismail. Kita tahu bahwa anak yang lebih tua itu adalah Ismail. Kan konyol ya pemikiran kayak gitu ya. Nah, padahal tidak ada juga keterangan di kitabnya bahwa yang dikorbankan itu adalah anak yang paling tua, anak yang tunggal. Nggak ada keterangan sama sekali. Namanya Ismail, tidak ada apalagi. Nah, yang perlu kita ingat teman-teman, yang jelas bahwa pengorbanan itu hendak dilakukan Abraham itu setelah diusir Ismail dari rumah Abraham. Jadi dilakukan juga itu setelah lahirnya Ishak. Nah, jadi tunggal dalam hal perjanjian ya teman-teman ya. Karena Ismail tidak termasuk anak perjanjian. Memang saudara-saudara kita polemikus muslim ini ada
saya lihat, oh banyak kali video mereka membahas tentang itu dan mencoba memaksa, sama pemahamannya dengan Ustadz yang tadi ini, sama cara pemaksaan mereka. Mereka mencoba mengatakan bahwa Ismail itu anak tunggal, anak paling tua. Itu aja dasar mereka, asumsi aja, asumsi. Sekalipun Alkitab mengatakan bahwa Ismail adalah anak yang paling tua, yang lahir pertama kali. Nah, tapi itu bukan berarti Ismail yang dikorbankan, tidak ada catatannya. Itu masalahnya. Nah, kan sistematis tadi ceritanya dari ayat 15 sampai 22 itu. Itu jelas alur ceritanya. Tidak ada yang keliru. Nah, hanya saja mereka tidak berterima karena Alkitab ini sebenarnya sangat gimana ya? Sangat membongkar siapa Ismail itu. Hagar juga. Hagar adalah pembantu budak. Jadi yang lahir dari Ismail pasti keturunan budak dong, keturunan hamba. Jadi mereka oknum-oknum ustadz yang membahas itu, mereka tidak terima mereka sebagai anak budak, sebagai anak hamba yang lahir dari Ismail. Jadi ada banyak pembahasan, mereka mencoba memaksa posisi Hagar itu sama dengan posisinya Sarai. Nah, ini kan tidak berpikir ya. Padahal Alkitab sudah menjelaskan dengan mendetail siapa Hagar dan siapa Sarai. Nah, jadi teman-teman itu yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.